Lihat bahwa apakah seorang Ria yang melakukan Dharma Lurus secara tradisional ini perlu kita bina atau seperti apa, kan Undang Kesehatan Nomor 17 2023 ya. Nah ini kan pasal yang disangkakan juga pasal 438 atau junto pasal 3 atau pasal 39, 439 juga 138. Nah di sini dilihat bahwa BPOM, kalau memang Ria ini dibuktikan dan terbukti memang dia menjual atau menggunakan kliennya atau pasiennya ini obat-obatan yang dibeli tanpa izin, tentu ini juga ada punishment atau ada hukumannya ya. Tapi kalau memang tidak ya, karena di sini kan kita masih melihat bukti, kita akan sandingkan itu ke penyidik bahwa sesuai dengan apa yang dikatakan Ria, itu dia beli dari ada salah satu dokter yang punya izin, dan juga dia juga beli di salah satu online atau Shopee ya. Itu dia beli dari situ, dan sampai detik ini juga masih menjual itu, barang itu diperjualbelikan. Jadi saya rasa kalau memang itu dinyatakan tidak ada berizin, nanti kita akan lihat nih sejauh mana ya kan, seperti itu. Tapi penangguhan penahanannya katanya ditolak, Pak. Iya, kita akan coba lagi karena kita semoga juga Polda Metro Jaya melihat di sini secara objektif, dan semoga Ria Beauty ini kan kalau memang dia adalah pelaku dari kecantikan yang tentunya bisa kita bina, tentunya pihak Polda juga mensupport ya. Tapi kalau tidak bisa memang dia tidak bisa melakukan itu, atau dia malah membuat cacat orang, atau tidak bisa berlaku sesuai dengan apa yang dia lakukan, tentunya bisa dibinasakan ya, seperti itu. Berarti sampai saat ini belum ada korban yang mengadu? Sampai saat ini belum ada korban yang mengadu. Kita berharap bahwa Polda Metro Jaya menyetujui penangguhan penahanan ini, karena memang dari sisi pasal-pasal yang disangkakan kita juga harus bisa menyandingkan itu gitu. Tapi alasan dari dia sendiri untuk menggunakan hotel sebagai tempat perawatan kenapa, Pak? Ya, karena pertama adalah wilayah salon. Salonnya itu kan ada di Malang, dan kemudian dia melakukan tindakan perawatan ini di Jakarta kan, tentunya seperti itu. Nah ini coba ntar kita akan lihat bahwa seberapa jauh ya kan dia melanggar kan. Dia memang salah, tapi tidak salah-salah sekali gitu loh, tidak salah-salah amat. Ya mungkin nanti kita akan buktikan, karena mungkin kan setelah ini akan dilimpahkan atau seperti apa Polda Metro Jaya, semoga juga bisa menangguhkan penahanan, karena Ria juga seorang tulang punggung keluarga, dan ini juga dibuktikan oleh penyidik bahwa Ria Beauty ini juga bukan kelas besar. Kasihan sekali memang, tapi karena dia punya keahlian dan punya keterampilan yang cukup baik di dalam perawatan muka, dan sampai juga ke mancanegara, ke luar negeri, dan di situ juga nggak ada korban. Tentunya dokter juga ada yang melakukan perawatan, dokter muka yang terkenal juga ada yang melakukan perawatan. Mungkin ini bisa dijadikan satu bahan pertimbangan bahwa apa yang dia lakukan juga masih taraf yang sangat amat wajar, dan saya yakin bahwa proses ini bisa cepat selesai. Oke, berarti si Ria ini sudah ditahan? Sudah ditahan. Dan hukumannya berapa tahun? Kalau tuntutannya itu dari pasalnya itu sampai 12 tahun penjara. Undang-Undang 17 nomor 17 tahun 2023 itu pasal 438, junto pasal 138 dan 441. Itu jujur ancaman hukuman sampai 12 tahun. Bang, balik ke produk yang Abang bilang tadi bahwasanya ada diperjualbelikan juga secara bebas gitu ya, Bang. Apakah berarti produk tersebut juga memiliki izin, dan dokter yang menyarankan atau yang Abang sebutkan tadi itu berarti dokter yang benar-benar seorang dokter atau seperti apa? Ya, jadi Ria ini sempat cerita kalau ada pasien dia juga seorang dokter, dan berhasil dia melakukan perawatan Dharma Lurus, karena kan muka ini kan bisa dirawat, dan ternyata juga sampai di luar negeri, dan sekarang ini sampai mancanegara, orang-orang luar negeri datang mau ketemu Ria untuk bisa perawatan. Nah mungkin ini yang jadi kita melihat bahwa apakah seorang Ria yang melakukan Dharma Lurus secara tradisional ini perlu kita bina
atau seperti apa, kan tentunya juga ini aset ya. Tapi coba kita lihat lagi bagaimana proses hukumnya. Bang, ini Ria sendiri yang melakukan atau ada karyawan-karyawan lain yang Ria sampai detik ini masih ada berdua ya, karena dia perawatannya cukup sesuai dengan kebutuhan. Dia tidak pernah menyetok alat-alat atau barang-barang yang untuk perawatannya, sehingga menyetok sesuai dengan ordernya. Misalnya ada yang mau perawatan, dia baru beli. Dia nggak pernah nyetok banyak, tidak memperjualbelikan. Bang, dari pengakuan Mbak Ria sendiri, ketika melakukan perawatan mendapatkan keuntungan berapa sih, Bang? Ya kalau keuntungan saya tidak tahu pasti ya. Tentunya di situ ada tarifnya beraneka ragam sesuai dengan besar kecilnya tindakan perawatannya. Sampai ada yang 15 juta, ada yang 10 juta, ada juga yang 5 juta, tergantung dengan perawatan mereka yang ditindak. Tapi sampai saat ini keadaannya Ria sendiri seperti apa? Sampai saat ini baik-baik aja. Ria mengakui kalau memang ada kesalahan, memang ada kesalahan, tapi mungkin kesalahan ini masih bisa dibantu atau ditolerir karena dia tetap meminta maaf kepada semua media yang melihat dia pandang mata ya, artinya dia kan dibilang dokter abal-abal. Dia tidak pernah mengatasnamakan dokter sampai detik ini. Dia adalah perawat muka yang saat ini menggunakan derma laser secara tradisional. Seperti itu. Bang, untuk izin prakteknya sendiri, saya begitu itu seperti apa sih Bang izin prakteknya? Ada 33 ya sertifikat pelatihan, bahkan ada juga izin salon, tapi mungkin lokasinya di Malang. Nah itu yang dia punya, ada 33, jadi mungkin saya akan kasih, kan nggak hafal ya. Oke. Oke.